Hai, assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, seperti biasa sebelum belajar, kita berdoa dilanjutkan dengan mempersiapkan perlengkapan belajar kalian. Ya anak-anak hebat, kita mulai belajarnya ya. Saran merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan yang terjadi. Saran sangat diperlukan setiap orang untuk kemajuan dan perbaikan diri ke arah yang lebih baik. Namun, terkadang sulit menerima arahan orang lain. Dan terkadang ada sebagian orang yang marah dan tidak terima saat diberi saran. Menyampaikan saran, kita wajib bertutur bahasa yang baik dan dengan alasan yang logis agar bisa mengerti dan menerima saran yang kita berikan. Setiap anak berhak merasa nyaman berada di sekolah. Mereka berhak diperlakukan dengan baik. Berikut dengan nyaring, aku ingin senang di sekolah. Setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Udin dan teman-temannya juga ingin senang saat berada di sekolah. Kepala sekolah memberi saran kepada Udin dan teman-temannya. Berikut saran kepala sekolah. Teman dengan siapa saja. 2. Saling berbagi. 3. Saling menghormati. 4. Saling membantu dan bekerja sama. 5. Hormat kepada guru dan sayangi teman. 6. Mentaati aturan sekolah. Udin dan teman-temannya mengikuti saran kepala sekolah. Sekarang setiap siswa berteman dengan siapa saja. Siswa selalu berbicara dengan sopan. Siswa tidak segan mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Siswa juga selalu meminta maaf jika berbuat salah. Udin merasa senang berada di sekolah. Amati kembali teks di atas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Tuliskan salah satu kalimat saran yang terdapat pada teks. Berteman dengan siapa saja. 2. Apa maksud kalimat saran di atas? Setiap siswa sebaiknya berteman dengan siapa saja yang ada di lingkungan sekolah. Tuliskan kalimat saran lainnya. Saling berbagi, saling menghormati, saling membantu dan bekerja sama, hormat kepada guru dan sayangi teman, mentaati aturan sekolah. Jelaskan maksud saran yang kamu tulis. Saling berbagi, berbagi adalah memberi atau menerima segala hal yang penting bagi hidup kita. Manusia saling membutuhkan dan dibutuhkan, sehingga manusia sebagai makhluk sosial, manusia harus saling berbagi. Saling menghormati. Semua siswa sebaiknya saling menghormati walaupun memiliki beberapa perbedaan. Saling membantu dan bekerja sama. Semua siswa harus saling membantu jika dalam kesulitan dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan. Hormat kepada guru dan sayangi teman. Semua siswa harus menghormati guru karena gurulah yang membimbing kita dari sisi pendidikan dan akhlak. Kita juga harus menyayangi teman kita agar teman kita juga menyayangi kita. Menaati aturan sekolah. Semua siswa harus menaati peraturan sekolah agar tercipta kehidupan yang tertib dan teratur di lingkungan sekolah. Benny mendengar temannya berbicara keras. Hal itu membuatnya tidak nyaman. Apa yang harus Benny lakukan? Berilah saran untuk Benny, tuliskan saranmu. Saran pertama, sebaiknya Benny menegur temannya supaya berbicara yang lebih pelan. Kedua,
Sebaiknya Benny pergi menjauh dari teman yang berbicara keras agar tidak merasa terganggu. 3. Sebaiknya Benny meminta bantuan kepada teman lain untuk memberitahukan bahwa suaranya keras sangat mengganggu. Keempat, sebaiknya Benny memberitahu temannya tersebut supaya mengecilkan volume suaranya. SD Nusantara ingin siswanya merasa senang di sekolah. Mereka membuat daftar kewajiban dan hak setiap warga sekolah. Lengkapi tabel berikut ini. Kewajibannya berterima kasih membantu siapa saja yang membutuhkan. Haknya siswa berhak dibantu. Lalu kewajibannya selalu berbicara dengan sopan. Haknya siswa berhak didengar saat berbicara. Kewajibannya mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Haknya siswa berhak disapa dengan lembut. Kewajibannya selalu meminta maaf jika berbuat salah. Haknya siswa berhak didoakan. Kewajibannya menaati peraturan sekolah. Haknya siswa berhak barang pribadinya aman. Selanjutnya, berteman dengan siapa saja. Haknya siswa berhak memiliki teman. Lakukan hal berikut dengan kelompok. 1. Amati kembali kewajiban dan hak pada tabel. 2. Pilihlah salah satu kewajiban dan hak pada tabel yang dapat diperagakan. 3. Peragakan pelaksanaan kewajiban dan hak pilihan kelompokmu. 4. Lakukan di depan kelas dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Belajar adalah kewajiban setiap siswa. Udin belajar di sekolah yang menyenangkan. Ia dan teman-temannya selalu disambut guru saat tiba di sekolah. Penyambutan dimulai 30 menit sebelum bel masuk. Penyambutan terakhir saat bel masuk berbunyi. Banyak siswa yang disambut setiap harinya berbeda. Jika siswa yang disambut ada 500 siswa, tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Langkah menjawab adalah banyak siswa yang disambut adalah hasil pengurangan banyak siswa di sekolah dengan banyak siswa yang tidak disambut. 5. Tuliskan banyak siswa yang disambut. 6. Tentukan banyak siswa di sekolah. 7. Tentukan banyak siswa yang tidak disambut. Banyak siswa yang di sekolah adalah 1000, banyak siswa yang tidak disambut adalah 500. Jadi, banyak siswa yang disambut adalah 500. Berikut banyak siswa yang disambut guru dalam beberapa hari. Tentukan banyak siswa di sekolah yang tidak disambut. Oke, anak-anak hebat, caranya adalah banyak siswa di sekolah dikurang banyak siswa yang tidak disambut, itu sama dengan banyak siswa yang disambut. Nomor 1, 1000 dikurang 350 sama dengan 650. 2. 1000 dikurang 320 sama dengan 680. 3. 1000 dikurang 300 sama dengan 700. 4. 1000 dikurang 310 sama dengan 690. 5. 1000 dikurang 305 sama dengan 695. Buatlah cerita yang lain. Misalnya, banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di sekolah. Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Tentukan banyaknya siswa perempuan. 2. Lalu tentukan banyaknya total siswa. 3. Tentukan banyak siswa laki-laki. 4. Tulis 5 kemungkinannya. Banyak siswa di sekolah dikurang banyak siswa laki-laki sama dengan banyak siswa perempuan. Nomor 1, 1000 dikurang 450 sama dengan 550. 2, 1000 dikurang 470 sama dengan 530. 3, 1000 dikurang 550 sama dengan 450. 4, 1000 dikurang 380 sama dengan 620. 5, 1000 dikurang 405 sama dengan 595. Kita masuk ke pembelajaran 6.
Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Berdiskusilah dengan teman di sebelahmu. Diskusikan apa yang harus dilakukan saat orang berbicara kepadamu. Tuliskan hasil diskusimu dalam bagan berikut. Apa yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita? 1. Mendengarkan pembicaraan dengan penuh perhatian. 2. Tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi orang yang berbicara. Ketiga, menatap orang yang berbicara. 4. Tidak menyela atau memotong pembicaraan. Kelima, jika orang tersebut membutuhkan tanggapan, maka tanggapilah dengan bijak dan santun. 6. Jika ia membutuhkan jawaban, berilah jawaban yang memuaskan. Tuliskan hasil diskusimu dengan bagan berikut. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. 1. Berbicara harus menatap lawan bicara. 2. Suara harus terdengar jelas oleh lawan bicara. 3. Gunakanlah bahasa yang baik dan benar. 4. Jangan menggunakan nada suara yang tinggi. 5. Pembicaraan mudah dimengerti oleh lawan bicara. 6. Tenang dalam berbicara atau tidak tergesa-gesa. Sekolahmu tempat yang menyenangkan, bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Bekerjalah dengan teman di sebelahmu. Tanyakan kewajiban dan hak yang pernah ia lakukan di kelas. Buatlah daftarnya pada bagan berikut ini. Daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Kewajibannya adalah mengenakan pakaian sesuai jadwal. Haknya penampilan rapi dan bersih. Kedua, melaksanakan tugas piket kelas. Haknya adalah ruang kelas rapi dan bersih. Ketiga, menghormati guru dan teman. Haknya mendapat bimbingan dari guru dan teman. Selanjutnya, belajar dengan sungguh-sungguh. Haknya mendapatkan nilai yang memuaskan. Kelima, membuang sampah pada tempatnya. Haknya lingkungan sekolah bebas penyakit. Keenam, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Haknya mendapat penghargaan dari guru. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembinaan upacara, membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti suara nyaring? Berapa jumlah anak seluruhnya? Jawabnya adalah anak yang mengikuti dengan suara lembut 580. Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara. Tentukan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Buatlah 5 kemungkinan. Baiklah, caranya adalah siswa yang mengikuti dengan suara lembut dikurang dengan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, sama dengan siswa yang mengikuti upacara. Nomor 1, 700 dikurang 120 sama dengan 580. Nomor 2, 800 dikurang 220 sama dengan 580. Nomor 3, 900 dikurang 320 sama dengan 580. Nomor 4, 1000 dikurang 420 sama dengan 580. Nomor 5, 1100 dikurang 520 sama dengan 580. Tentu kamu pernah bicara. Kepada siapa kamu berbicara? Bagaimana cara kamu berbicara? Bagaimana tanggapan temanmu berbicara padamu? Setiap orang ingin didengar.
Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebaiknya kita menatap orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Jelaskanlah. Saat berbicara, kita menatap mata orang yang berbicara karena dengan tatapan mata mencerminkan Anda menghargai orang yang sedang diajak bicara. 2. Akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Jelaskan. Mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai berarti menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita. 3. Berbicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud saran tersebut. Kita harus berbicara dengan suara lembut karena jika kita berbicara dengan penuh kelembutan, orang akan segan dan mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan. 4. Sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksud saran tersebut? Saat berbicara, sebaiknya kita membicarakan hal-hal yang baik dan menghindari berbicara hal-hal yang jelek karena dapat menyinggung perasaan orang lain. 5. Berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Kita harus berbicara dengan sopan karena berbicara dengan sopan akan menghindari adanya kesalahpahaman. Lakukan hal-hal berikut dengan kelompokmu. 1. Amati kebiasaan berbicara di sekolahmu. 2. Apakah pembicara dan pendengar sudah melakukan dengan benar? 3. Sampaikan pendapat kelompokmu dan saran-saran yang harus dilakukan. 4. Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Oke anak-anak hebat, selamat belajar dan jangan lupa untuk berdoa ketika kalian selesai belajar dan berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian hari ini. Tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.